بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Kesatrian Purwokerto, Bapak dan Ibu guru serta karyawan, juga anak-anakku siswa-siswi SMK Kesatrian Purwokerto yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama-sama mari kita selalu panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkapkan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan taufik, hidayah beserta inayahnya, hingga pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat pembelajaran kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kebersamaan kita di pagi hari ini di tempat yang mulia ini akan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh. Allahumma amin. Semoga pula dicatat sebagai amal yang soleh dan kelak mendapatkan suatu keberkahan, manfaat, maslahah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan terlimpah pula kepada segenap pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Amin. Para hadirin, Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku semuanya yang berbahagia, tanpa terasa hari ini kita sudah berada di detik-detik terakhir bulan Sya'ban, yang insya Allah beberapa hari lagi bersama-sama pula kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kesehatan lahir dan batin, diberikan umur yang panjang, diberikan kekuatan serta kemudahan untuk bisa menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah dan juga mengisinya dengan satu kegiatan-kegiatan yang positif, amal-amal ibadah maupun perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang bisa mendapatkan nilai ibadah pula. Insya Allah beberapa hari lagi sambil menunggu keputusan atau sidang isbat dari pemerintah, kita akan bersama-sama insya Allah melaksanakan puasa. Namun yang perlu kita perhatikan, anak-anak dalam menyambut bulan puasa ini bagaimana perasaannya? Senang atau susah? Tentu senang, tentu gembira. Nah, yang perlu kita perhatikan, walaupun ini
merupakan suatu ibadah tahunan yang sudah terbiasa kita lakukan. Tapi kita ingin puasa hari ini itu lebih baik daripada puasa tahun kemarin. Betul? Kita tahun kemarin tidak tahu puasa kita itu diterima oleh Allah SWT atau tidak. Kira-kira adik-adik, anak-anak, bapak dan ibu guru, ada yang tahu puasa tahun kemarin, puasa kita itu diterima oleh Allah SWT? Tentu tidak ada yang tahu. Nah, disinilah perlunya kita selalu berharap dengan cemas, berharap dengan penuh keyakinan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan puasa yang lalu akan diterima oleh Allah SWT. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, sebagai pengingat ya, untuk diri saya sendiri dan juga kepada kalian semuanya, yang perlu diingat supaya ibadah puasa kita ini lebih baik daripada ibadah puasa kita tahun yang lalu. Tidak ada baiknya, tidak ada salahnya kalau kita kembali menengok pelajaran PAI tentang puasa yang dulu pernah disampaikan oleh bapak-bapak guru kita. Nah, puasa itu sendiri apa toh? Mungkin adik-adik sudah paham, puasa adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari makan, dari minum, dari bersetubuh, dari mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau dibahasakan dalam kitab itu, as-shaumu huwa al-imsaku anis syurbi, al-imsaku anil akli wa syurbi wal jima'i wal mubtilati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Artinya tadi disampaikan bahwa menjaga diri dari makan, minum, dan bersetubuh, juga dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari atau sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini yang penting. Nah, kemudian bagaimana hukumnya orang berpuasa itu? Bagi umat Islam, bagi orang Muslim, tentu ini adalah wajib fardhu ain. Wajib hukumnya untuk melaksanakan puasa. Kemudian syarat-syaratnya apa? Berpuasa itu banyak. Syarat-syaratnya yang pertama tadi Muslim atau beragama Islam. Pak, berarti yang non Muslim nggak kewajiban puasa? Iya, non Muslim tidak kewajiban puasa. Hanya orang Muslim yang berkewajiban puasa. Kemudian yang kedua, baligh, artinya sudah dewasa. Ini yang mendapatkan beban kewajiban berpuasa ada yang baligh. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Memang anak-anak itu belum berkewajiban puasa, tetapi berpuasa itu sebagai pembiasaan diri agar kelak nanti sudah baligh, sudah terbiasa berpuasa. Tentu adik-adik dari kecil sudah dibiasakan berpuasa kan? Sudah kan? Ya sudah, alhamdulillah. Sekarang sudah dewasa, sudah baligh, tidak ada masalah untuk berpuasa. Syarat berikutnya berakal. Berakal sehat, artinya tidak sedang dalam keadaan tidak punya akal. Artinya orang tidak punya akal itu mungkin mabuk, mungkin majnun atau gemblung. Ya, ini tidak berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Nah, kita Muslim, baligh dan berakal, kemudian mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, kita mampu. Bagi orang-orang tertentu yang tidak punya kemampuan untuk berpuasa, ada namanya rukhsah untuk tidak berpuasa dengan mengganti fidyah. Anak-anak insya Allah mampu semua ya? Insya Allah mampu. Kemudian berikutnya syaratnya adalah mengetahui awal bulan Ramadan.
Nah, bagi kita mungkin agak kesulitan karena kita terbatas keilmuannya. Cukup dengan mengikuti pemerintah yang insya Allah nanti akan mengumumkan awal waktunya bulan puasa atau bulan Ramadan. Atau mungkin organisasi tertentu dengan ilmu tertentu, dengan hisabnya dan keyakinannya sudah memberitahukan kepada jamaahnya bahwa awal puasa adalah hari dan tanggal yang telah ditentukan. Monggo silahkan. Nah, yang penting kita itu tahu awal puasa dari mungkin pemerintah atau dari organisasi masyarakat yang kita ikuti atau yang kita yakini. Nah, ini beberapa persyaratan bagi orang yang melaksanakan puasa. Nah, apalagi selain itu rukun. Nah, rukun puasa ini hanya ada dua. Yang pertama niat, kemudian yang kedua meninggalkan sesuatu yang batalkan puasa. Adik-adik masih ingat niat puasa? Anak-anakku semuanya masih ingat niat puasa? Nah, coba bareng-bareng yuk niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, gimana? Nawaitu somagotin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhal lillahi ta'ala. Ini lafadznya niat. Nah, niat itu sendiri dalam hati. Kita menyengaja, kita berniat untuk melaksanakan puasa esok hari. Nawaitu somagotin, saya niat berpuasa hari esok. An adai fardi syahri ramadhani, untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Fardi syahri ramadhani lillahi ta'ala. Hadhihi sanati, pada tahun ini lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu ta'ala. Ini niat. Nah, ini niat yang penting hati kita meniatkan diri. Nah, kapan waktunya niat? Waktunya niat pada malam hari. Artinya pada malam hari itu setelah terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu waktunya niat. Nanti kalau lupa bagaimana? Lupa ya tetap niat. Ya, niat ketika kita ingat langsung niat. Yang kedua menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, adik-adik masih ingat juga hal-hal yang membatalkan puasa? Coba apa? Hal-hal yang membatalkan puasa. Masih ingat gak? Ya, makan, minum yang disengaja. Yang disengaja. Berarti kalau makan atau minum tidak disengaja karena lupa, ada dia pernah lupa kan? Gak apa-apa. Gak lupa, namanya lupa, tidak membatalkan puasa, tetapi tinggal meneruskan puasanya. Muntah dengan disengaja juga membatalkan puasa. Keluar air mani. Nah, ini mas-mas ini keluar air mani yang disengaja. Kalau nggak disengaja, nggak apa-apa, nggak sengaja karena capek dan seterusnya atau keluar sendiri, nggak apa. Yang disengaja, tentu adik-adik tahu toh, keluar mani disengaja, ya, ini membatalkan puasa. Bagi adik-adik putri, nah, ini mbak-mbak ini menstruasi, kemudian bagi ibu wiladah atau janabat, ini juga membatalkan puasa. Ini hal yang perlu diperhatikan. Kemudian apa lagi? Murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam, ini juga membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Ini perlu kita jaga. Ini secara syar'i. Tetapi ada juga mungkin kita tidak batal puasa seperti ini, tapi membatalkan pahalanya puasa atau menghilangkan pahalanya puasa. Ini juga sangat penting, harus kita perhatikan. Apa saja kira-kira yang batalkan pahalanya puasa itu? Puasanya sah tapi hilang pahalanya puasa.
Yang pertama adalah al-kadzibu. Apa adik-adik? Al-kadzibu. Al-kadzib artinya itu berbohong, dusta. Siapa yang pernah dusta? Nah, usahakan ya kita menghindarkan diri kita dari dusta. Kemudian sumpah palsu. Ya, ada kadang kita dengar anak-anak itu yakin sumpah wallahi. Ya, jangan sering-sering mengatakan wallahi karena itu sumpah. Nah, sumpah kalau palsu sumpahnya itu membatalkan pahalanya puasa. Apalagi an-namimah, adu-adu, mengadu domba, adu-adu. Ghibah itu menggunjingkan orang, ngomongi orang, ya, menggunjingkan orang lain, itu ghibah. Kemudian yang terakhir an-nadhrah bisyahwah, yaitu memandang dengan pandangan yang penuh syahwat, memandang kepada lain jenis yang penuh syahwat. Ini juga menghilangkan pahalanya puasa. Dan ini hal-hal yang perlu kita ketahui adik-adik, supaya kita terhindar diri dari apa yang telah disinyalir oleh Rasulullah SAW. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan amalan puasa atau pahalanya puasa kecuali lapar dan dahaga. Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, mari bersama-sama adik-adik semuanya saja, Bapak dan Ibu guru juga adik-adik mengingatkan, kita isi bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya baca Al-Quran, sehingga bulan puasa Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran. Ini penting. Bahkan Rasulullah SAW berikan contoh teladan bagi kita. Ya, telah berikan contoh kepada kita bahwa di bulan puasa itu beliau senantiasa membaca Al-Quran. Bahkan istilahnya tadarus disimak oleh malaikat Jibril. Nah, maka kita hendaknya juga mengikuti ya pola Rasulullah SAW dengan banyak membaca Al-Quran. Silakan boleh sendiri-sendiri, infiradi atau jamaah bersama-sama, mungkin di masjid, di musola, atau mungkin di grup WA. Nah, ini di grup WA mungkin kita tidak bersama-sama di tempat yang berjauhan, kemudian di share di list juz 1 siapa, juz 2 siapa, juz 3 siapa, insya Allah juga akan berpahala. Dan ingat, amaliyah ibadah kita di bulan suci Ramadan yang sifatnya sunnah ini akan dianggap ditulis seperti melaksanakan wajib. Kemudian kita melaksanakan ibadah wajib akan dilipat gandakan menjadi 70 kali, bahkan lebih dari itu. Amat sangat ya, rugi apabila kita tidak mengambil bagian, tidak mengisi bulan-bulan Ramadan itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian dengan sedekah, sehingga bulan puasa disebut dengan syahrus sodakoh. Bahkan Rasulullah memberikan suatu motivasi bahwa afdolus sodakati sodakotun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sodakoh di bulan Ramadan. Makanya alhamdulillah kalau ada panitia-panitia Ramadan yang kemudian mengedarkan list untuk meminta sumbangan bentuk apapun, bisa takjilan, bisa makanan berbuka, atau uang, atau seteguk air dan seterusnya. Mari kita sambut, kita diberi kesempatan untuk bersedekah di bulan Ramadan. Tentu begitu. Kemudian apalagi yang dapat kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan, supaya bulan Ramadan kita itu tidak hampa, supaya bulan Ramadan kita ini terisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, adalah qiyam Ramadan. Artinya berdiri di bulan Ramadan, yang bahasa hadisnya itu qiyam. Nah, ini sholat malam yang dikenal dalam fikih Islam adalah sholat tarawih
atau Qiyamu Ramadan. Nah, adik-adik masih ingat tentu pada tahun-tahun yang terdahulu ikut tarawih kan? Ikut tarawih kan? Tarawihnya berapa rakaat coba? Ada yang 11 rakaat, artinya 8 ditambah 3 witir 11. Ada yang 20 rakaat ditambah 3 kemudian menjadi 23. Bahkan ada juga yang sholat tarawihnya itu hanya awal sama akhir. 2 rakaat awal selesai kemudian pergi hapean. Kemudian nanti kalau sholat witir datang lagi. Nah, ini aliran siapa ini? Ini aliran siapa nih adik-adik? Ya. Qiyam Ramadan atau sholat tarawih ini sangat penting dan menjadi berpahala yang luar biasa pahalanya. Bahkan tiap malam sholat tarawih itu dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai malam yang ke-29 atau 30 punya fadilah tertentu, punya keutamaan tertentu. Maka kalau kita tidak ikuti sholat tarawih maka akan sangat rugi sekali. Bapak dan Ibu guru serta karyawan dan juga anak-anakku semuanya yang berbahagia. Selanjutnya kita selanjutnya kita mengetahui berusaha untuk banyak belajar ya, mencari ilmu pengetahuan, mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan oleh panitia takmir musola maupun masjid, apakah itu pengajian kultum atau kulsub atau kajian-kajian yang lain. Ini juga sangat penting sekali bahwa mencari ilmu di bulan Ramadan ini, huduru majlisin fi Ramadan, ya, hadir di majlis ilmu di bulan Ramadan, ini akan mendapatkan suatu pahala yang luar biasa besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Daripada jalan-jalan, daripada hanya jalan-jalan kemudian mengganggu orang lewat dengan petasan, ataupun mengganggu orang yang sedang tarawih dengan petasan. Mari ikuti tarawih, mari ikuti pengajian-pengajian yang sengaja dikemas, ya, diprogramkan oleh takmir masjid dan musola itu. Ikuti dengan baik, insya Allah kita akan menambah ilmu pengetahuan, menambah pahala yang berlimpah dan mendapatkan suatu keutamaan yang luar biasa. Yang terakhir bahwa bulan puasa merupakan bulan ampunan, ya, syahrul maghfirah, bulan ampunan. Semoga dengan berpuasa dan melakukan kegiatan-kegiatan amaliyah yang lainnya, dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang kita sengaja maupun tidak, dosa yang besar maupun yang kecil, akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan terakhir juga mudah-mudahan dengan puasa dan amaliyah-amal yang kita lakukan ini akan menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak dan Ibu guru serta anak-anakku semuanya, sebagai pengingat, ya, sebagai pengingat untuk diri kita masing-masing dalam menyambut bulan Ramadan ini. Ya, kita sambut, kita pakaikan dengan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban bil mutahhir. Ya. Mudah-mudahan kita sekali lagi diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan umur yang panjang, dan diberikan kesehatan, kekuatan, hingga kita bisa menemui bulan Ramadan ini dan mengisinya dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.